Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion. Doa kami, kita semua dalam pemeliharaan kekuatan kesehatan dan semua apa yang kita cita-citakan selalu masuk ke dalam rencana Allah. Haleluya, Saudara sekalian, dalam perenungan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kadang-kadang dalam kehidupan kita melihat sesuatu yang seakan-akan murni, seakan-akan asli, seakan-akan baik, tetapi belum tentu baik. Saudara, sesuatu yang baik belum tentu baik menurut kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus hati-hati. Rasul Paulus menasehati kembali kepada jemaat mula-mula di dalam jemaat Kolose ini untuk berhati-hati akan pengertian ajaran filosofi dunia, walaupun itu kelihatan baik tetapi tidak benar menurut firman Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat 18-19 menjelaskan demikian. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh dan ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Pada saat ini ketika gereja pada zaman modern ini mungkin ini juga berbicara tidak hanya pengajaran-pengajaran sesat, tetapi juga mungkin dalam gereja sendiri. Ketika kita berkembang, ketika kita merasa pintar, ketika kita sudah diberkati pengetahuan dan hikmat, dan kemudian kita terlepas daripada aliran dari surgawi, kita tidak lagi terikat dengan sumber ilahi kita menjadi kita sendiri, mementingkan diri, kesombongan diri, sehingga apa yang kita lakukan seakan-akan ilahi, seakan-akan kebenaran, tetapi hanya yang palsu semata-mata. Dikatakan kerendahan hati bisa menjadi palsu. Penyembahan kita bisa menjadi palsu kalau kita tidak menyembah kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memakai banyak cara, memang mengatakan menyembah Kristus, tetapi hal-hal yang lain yang kita sembah. Titik, Yesus saja yang kita sembah. Marilah kita hati-hati. Rasul Paulus mengajarkan untuk kita hati-hati. Bagaimana kita bisa menjadi hati-hati untuk kita menangkal semua ini? Lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana? Mencari, belajar firman Tuhan, supaya apa yang dikatakan Yesus, firman Tuhan, menjadi bagian kehidupan kita, mengalir. Sekali katakan mengalir dalam aliran darah kita, berdetak dalam jantung kita. Lebih banyak Kristus lagi, lebih banyak meninggikan Kristus, sehingga kita menerima wahyu, hikmat dari Tuhan, bukan dari malaikat. Seperti yang dikatakan, menyembah malaikat. Jadi harus hati-hati dengan kepalsuan, kerendahan hati dan penyembahan yang palsu. Saudara, kembali kita harus mengenali kemenangan, dikatakan. Kemenangan yang Tuhan Kristus sudah lakukan di kayu salib. Dan karya agungnya di sana, itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita dan bagi dunia saat ini. Tidak ada jalan lain lagi. Selain itu, palsu adanya. Selain itu, sesat adanya. Di dalam kitab Efesus 4 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Setiap kita orang percaya harus bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita harus mengikat diri kita walaupun kita fungsinya berbeda-beda. Ada hamba Tuhan, ada pelayan altar, bahkan ada yang jemaat biasa. Kita mengikat dalam satu kekuatan Roh Kudus sehingga kita menerima usapan, aliran, dekapan, kasih, air kehidupan yang sama mengalir dalam kehidupan kita dari kepala, yaitu Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan tadi ingin menjelaskan kepada kita sebagai tubuh harus tumbuh bersama, sehingga kita saling menguatkan. Untuk bertumbuh bersama, Pastor Edmund mengatakan, untuk tumbuh bersama semakin kuat, kita harus tumbuh semakin dalam.
melalui firman Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita tumbuh semakin dalam sehingga kita bisa tumbuh semakin jauh. Melebar sana, melebar sini, membawa berita firman Tuhan. Kalau kita tidak tumbuh mengakar di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa tumbuh tinggi, besar, dan menaungi banyak orang? Kita menjadi lemah. Kita harus berakar kepada Kristus, bukan pada hal-hal duniawi. Saya percaya, saya mendoakan kita semua tetap menjadi satu, sehingga kita boleh menerima pertumbuhan yang ilahi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika kami tertarik pada ajaran dunia, motivasi yang kelihatannya masuk akal, kelihatannya baik, tetapi tidak kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami tertipu oleh kepalsuan-kepalsuan dunia. Ajar kami kembali untuk kami bersatu, tumbuh di bawah kepala kami, Yesus Kristus, dan menerima pertumbuhan ilahi itu bersama-sama. Kami boleh menguatkan dan kami boleh semakin menjadi berkat. Kiranya kami boleh diberkati oleh firman-Mu, setiap firman Engkau curahkan kasih-Mu bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita inginkan pertumbuhan. Satu-satunya kita bisa bertumbuh hanya di bawah kepala, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati.